有麻痹效果，还能破坏神经。丽静，Assalamualaikum semua para pecinta film animasi. Bertemu kembali dengan saya di channel One Mas Movie. Jadi kali ini saya akan melanjutkan animasi Solan season 1 untuk episode ke-7 sampai ke-8. Dan untuk kalian yang belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Dan linknya sekarang sudah saya sediakan di deskripsi. Dan pada episode ini menceritakan saat Tangsan bersama Sang Kuragung melakukan petualangannya di dalam hutan perburuan roh dalam misi pencarian cincin jiwa yang sesuai dengan Tangsan. Namun di sini kejadian naas menimpa Guru Agung. Beliau terkena gigitan ular mandrake yang sangat berbisa. Sampai-sampai beliau sudah tak berdaya dengan racun di dalam tubuhnya. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Sang Guru Agung dapat sembuh dan pulih kembali? Dan di episode sebelumnya, Tangsan bersama Sang Guru Agung telah sampai di pintu gerbang hutan perburuan roh yang begitu megah dan dijaga oleh puluhan pasukan bersenjatakan lengkap. Setelah melalui pengecekan berkala, mereka pun diperkenankan untuk masuk. Karena hanya orang dengan jiwa penyihir yang diperbolehkan masuk dan berburu di hutan tersebut. Dari sinilah awal pertama kali Tangsan berburu binatang roh untuk diambil cincin jiwanya. Mereka berdua berjalan dengan penuh hati-hati sekaligus waspada. Karena dalam hutan tersebut terdapat banyak sekali hewan roh yang sangat ganas dan beringas, yang dapat dengan mudahnya mengancam jiwa mereka berdua. Dan sesampainya mereka di suatu tempat yang cukup aman, Sang Guru Agung mengeluarkan binatang Martial Soul miliknya, yang sangat imut dan lucu. Dia mempunyai nama Lo Sampo. Sampo merupakan Martial Soul milik Sang Guru Agung yang mengalami mutasi menjadi lebih lemah. Karena di saat Sang Guru Agung membangunkan Martial Soul-nya, beliau hanya mempunyai setengah dari kekuatan jiwa. Meskipun begitu, Sampo merupakan Martial Soul tipe hewan yang sangat berguna dalam perburuan. Karena dia dapat membantu dalam pencarian jalan sekaligus mendeteksi keberadaan hewan-hewan yang akan diburu. Dalam perburuan ini, Tangsan memperoleh banyak sekali ilmu baru dari Sang Guru Agung, yang salah satunya di saat mereka mendapati pohon bambu, yang dapat berfungsi untuk diambil cincin jiwanya, yang terkenal dengan ketangguhannya, dan sekaligus mempunyai pertahanan yang cukup bagus. Hanya saja bambu itu baru mempunyai jumlah umur yang sangat singkat, sehingga tidak sesuai dengan level tinggi yang Tangsan miliki. Dan di saat inilah Sang Guru Agung memberitahu kepada Tangsan akan perbedaan warna pada cincin jiwa setiap binatang, yang dapat menginformasikan jumlah umur dari hewan tersebut jika dilihat dari warna cincinnya. Di malam harinya mereka berdua pun belum menemukan cincin jiwa yang sesuai dengan Tangsan, sehingga mereka memutuskan untuk survival di hutan perburuan roh itu. Dan untuk melindungi mereka dari nyamuk dan hewan buas, Sang Guru Agung meminta Tangsan untuk menebarkan bumbu beracun. Dapat kita lihat mereka tak menyalakan api untuk menerangi kegelapan yang menutupi mereka. Karena hal itu mereka lakukan untuk menghindari jiwa binatang yang sangat kuat dan menyukai cahaya dari api. Dan secara tiba-tiba Sampo mendeteksi bahaya yang mendekati mereka, yang ternyata itu merupakan serigala Phantom, yaitu serigala lemah level 10 yang tidak dapat mengetahui kekuatan dari lawan yang ia hadapi. Kemudian Sang Guru Agung meminta Tangsan untuk tetap diam di sampingnya, dan beliau mengaktifkan kekuatan Martial Soul-nya yang berupa kentut dengan kekuatan bledek.
Karena serigala mempunyai struktur tubuh seperti anjing, sehingga perut yang menjadi titik lemahnya. Lalu sang Kuragong mengajarinya untuk menyerap cincin jiwa dari hewan, dengan cara menggunakan kekuatan jiwa untuk mengontrol cincin jiwa masuk ke dalam tubuh penyerapnya, yang kemudian melakukan meditasi dan menyerap energi cincin jiwanya. Namun dari sini sang Kuragong tidak melanjutkan sampai tahap penyerapan, karena kekuatan jiwanya masih dalam keadaan lemah. 我现在的魂力不足以进阶，所以无法吸收，然后开始冥想吸收。 Dan perburuan mereka tidak berhenti sampai sini, karena tiba-tiba Sampo mendeteksi kembali binatang roh yang berdatangan dan mendekati mereka dengan kekuatan hewan roh yang lebih besar dari sebelumnya. Dan inilah ular mandrake, ular yang mempunyai racun yang sangat berbisa dan dapat melumpuhkan korbannya, bahkan sampai menghancurkan saraf si korban. 不但有麻痹效果，还能破坏神经。 Dan ular itu juga memiliki tubuh yang sangat keras, ditambah lagi dengan kecepatan gerak yang dimilikinya. Tapi di sisi lain, ular ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada mulut dan matanya. 比对手多，那就凭借自己的魂技和魂力将对手一波，还少无少。 Dan sang Kuragong kembali lagi menggunakan Martial Soul-nya. 放屁如打雷，轰天裂地炉。 Akan tetapi jurus tersebut tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ular mandrake, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk berlari. 快跑！接近4米，修为已经接近400年。曼陀罗蛇进化到1000年以前，放屁如烟雾，催眠沉睡。 Dan nampak di sini Sampo terkena gigitan dari ular mandrake yang terkenal dengan bisa racunnya tersebut. Lantas sang Kuragong langsung menyedotnya kembali ke dalam tubuhnya. Dan di tengah pelariannya ini, Tangsan melepaskan tangannya dari pegangan sang Kuragong dan langsung membuat penyerangan dengan senjata tersembunyi miliknya. Namun serangannya ini tak sedikit pun membuat ular itu tergores. Sampai pada akhirnya dia mengeluarkan belati dari sarungnya dan langsung menusukkannya pas mengenai bagian kelemahan dari ular tersebut. Alhasil ular itu langsung kejang-kejang dan mati. 蛇类魂兽的生命力极为顽强。 Dan setelah itu sang Kuragong langsung meminta Tangsan untuk secepatnya melangsungkan penyerapan. Tapi sebelum itu Tangsan dibuat bingung, karena dia mempunyai tipe Martial Soul berupa tumbuhan, bukan hewan. Kemudian sang Kuragong langsung memberikan teori hasil penelitiannya. Jika Martial Soul tipe tumbuhan tak hanya bisa menyerap cincin jiwa tanaman, tapi juga bisa menyerap Martial tipe hewan. Namun yang demikian itu tak berlaku bagi Martial Soul bertipe hewan. 这是我多年前提出的10大核心境观，在某些前提下，二者是可以相。 Dan terlihat Tangsan pun langsung mempercayai dan mengamalkan teori dari sang Kuragong tersebut. 你将决定我是否能够练成唐门绝学。得到的力量。 Dan sampai tahap penyerapan akhirnya berhasil ia lalui. Namun di saat pagi harinya, dia mendapati sang Kuragong sudah dalam terkucur lemas di atas tanah dan nampak menahan rasa sakit dari sesuatu, yang ternyata beliau terkena gigitan bisa beracun pada tangan kanannya. Lantas kemudian Tangsan langsung melakukan tindakan darurat.
Dia mencoba mengeluarkan racun di dalam tubuh sang guru agung dengan ilmu yang pernah ia pelajari dari ayahnya. Dan ternyata yang ia lakukan tersebut berhasil. Meskipun itu merupakan pertama kalinya dia melakukannya. Dan setelah sang guru agung tersadar, beliau langsung memintanya untuk menunjukkan hasil perburuan mereka tadi malam. Tang San mengeluarkan martel solnya yang telah dikombinasikan dengan cincin jiwa 400 tahun milik ular Mandrake. Alhasil sekarang martel sol miliknya mempunyai ketangguhan dalam menjerat sekaligus juga memiliki sifat beracun dari ular. Setelah itu sang guru agung mengajaknya pulang ke akademik. Dan singkat cerita mereka berdua telah sampai di kamar sang guru agung. Di sini sang guru agung memberikannya sebuah buku yang berisi hasil penelitian beliau mengenai pelatihan cincin roh, dan beliau juga memintanya untuk pergi mendaftar ke Balai Roh Pelindung yang terdapat di kota Noding. Di tempat lain, antara anak buah Shou dengan bos Shou terlihat saling menghina. Mereka akan melakukan pertarungan 1 lawan 1 untuk menentukan siapa yang mentas menjadi bos di Academic Spirit Master. Kemudian bos Shou meminta salah satu dari anak buahnya untuk maju dan memulai pertarungan. Dan di saat Shou akan maju, tiba-tiba Wang Shen memintanya untuk memberikan giliran tersebut kepadanya. Akan tetapi dalam pertarungan ini, Wang Shen sangat gegabah dalam menghadapi lawannya tersebut. Dan di saat lawannya akan memukulkan tongkat kepada dirinya, datang Tang San dengan kecepatan dan akurasi tinggi, melemparkan batu ke arah lawan Wang Shen tersebut. Dan melihat kesempatan itu, lantas Wang Shen langsung melanjutkan serangan terakhirnya, yang membuat lawannya tumbang saat itu juga. Dan kini tiba waktunya Tang San untuk bertanding membela temannya yang tertindas oleh murid VIP. Dengan mudahnya Tang San membuat lawannya langsung terkapar di atas tanah, tanpa dia harus mengeluarkan kekuatan rohnya. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan bos Xiao melawan Tang San. Sebelumnya Tang San mendapati ejekan karena dia menyebut martel solnya yang berupa rumput perak biru. Namun, ketika ia menyebut Master Roh alat dengan level 11, semua langsung dibuat heran dan terkejut. Dan durasi dalam pertarungan tersebut sangatlah singkat, melihat perbedaan level dan umur cincin jiwa yang dimiliki keduanya. Yang pada akhirnya bos Xiao mengaku kalah dan menyerahkan posisi sebagai bos sekaligus ketua di Akademik Noding kepada Shou. Singkat cerita, Tang San mendatangi Balai Roh Pelindung dengan maksud menemui Master Masuno untuk mengetes roh pelindung miliknya. Tang San, 跟我来吧。不用叫我大师。